Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah kalau sampean isi sehat, Mbak. Tentu syukur nggih Mbak, masih diberi kesehatan, kemudian hidupnya kita tenang yang perantauan, walaupun kadang-kadang majikan rada rewel. Intinya muga-muga sampean semuanya sehat yang perantauan, semoga dijauhkan dari marabaya, semoga sampean terhindar dari bentuk kejahatan apapun. Muga-muga ya sukses yang perantauan, membawa duit yang barokah, yang berhasil, kemudian pulang cuti ataupun pulang seterusnya Mbak, kumpul ke kampung halaman sama keluarga Anda, kuwi tanpa halangan apapun dan tanpa kekurangan apapun. Amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini ada dua pembahasan buat sampean. Yang pertama adalah kasus meninggalnya salah satu teman seperjuangan kita neng gini perantauan. Kemudian yang kedua adalah kasus di mana teman kita juga PRT asal Indo yang dijatuhi hukum 50 hari atas kasus yang dia lakukan, yaitu bisnis secara ilegal di Hong Kong. Oke kawan-kawan, kita mulai ke kasus yang pertama. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Berita duka Mbak, salah satu teman seperjuangan kita yang bernama Mbak Asih. Beliau iki kerja di daerah Shui sana. Beliau dinyatakan iki meninggal dunia Mbak. Mari kita doakan buat almarhumah. Semoga almarhumah diampun dosa-dosanya, semoga almarhumah dijembarne kuburane, diberi penerangan di dalam kuburane. Al-Fatihah. Langsung aja kronologi nih. Jadi saya mendapatkan keterangan iki di Facebook. Jadi ada teman dia yang mengetahui kasusnya beliau ini. Jadi kemudian aku himpun nih keterangan, kemudian juga aku dikasih tahu oleh temanku tentang beliau ini. Jadi ada beberapa keterangan yang mungkin mendekati kebenaran. Tapi kalau seandainya mungkin pernyataanku iki salah, mohon dikoreksi nggih Mbak. Oke, kita bakal memulainya. Nah, beliau iki namanya Mbak Asih, tidak dijelaskan nama panjang, intinya namanya Asih. Beliau berasal, ada yang bilang dari Malang, ada yang bilang dari Lumajang. Intinya Mbak Asih berasal dari Jawa Timur. Nah, beliau iki jaga bubu dan tempat tinggal majikannya iki di Shui sana. Video depan tadi iki memperlihatkan kalau Mbak E bersama teman-teman yang lain sedang mengadakan makan-makan. Iki bajunya warna merah, tapi mohon maaf tak blur ya Mbak, karena sekali lagi beliau sudah meninggal, jadi kalau diperlihatkan jelas wajahnya, kegiatannya, kasihan ya Mbak, jadi saya blur. Intinya beliau iki waktu pengambilan video iki liburan, kemudian sedang makan-makan bersama teman-temannya. Jadi video itu diabadikan oleh temannya, dan temannya iki akhirnya mengangkat kasus iki ke VT-nya. Nah, pada hari itu, hari Rabu tanggal 22 Juli, Mbak Asih iki maem, nggak jelaskan maame malam atau siang, intinya dia makan. Nah, ketika makan, beliau iki kemudian tersedak Mbak, tersedak ada makanan yang menyangkut di tenggorokan seperti ini. Nah, ketika menyangkut di tenggorokan, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong, alhasil dia meninggal dunia itu hari Mbak. Nah, mengetahui ada yang meninggal dunia secara otomatis iki Mbak kan telepon. Mungkin telepon anak mungkin telepon anak laki-laki atau perempuan, kemudian di situ ambulan datang, dibawa ke rumah sakit dan akan meninggal dunia. Jadi itu keterangan yang terakhir aku dapat karena akibat tersedak tadi. Tapi ada yang bilang kalau Mbak Asih iki memiliki riwayat penyakit Mbak, jadi memiliki penyakit asam lambung juga. Apakah itu hari Mbak Ekwi memang
tersedak benar atau asam lambungnya kumat. Nah, itu yang tidak kita ketahui. Intinya Mbak Asiki memiliki riwayat asam lambung tadi. Nah, kalau seandainya iki tersedak nih, bagaimana keterangan atau menurut pandangan kita, apakah tersedak itu bisa menyebabkan meninggal dunia atau mungkin berbahaya banget? Mari kita bahas. Oke, ini sepengetahuan saya Mbak ya. Jadi kan kawan, tersedak itu nyangkut Mbak, nyangkut di sini. Nah, ketika ada benda nyangkut, entah itu makanan keras atau mungkin air, kalau sudah nyangkut nggak bisa kita telan, secara otomatis oksigen yang harusnya naik ke malu ini sama ini, secara otomatis kan berhenti Mbak, karena tertutup sama makanan tadi. Jika itu berhenti secara otomatis, oksigen pun juga tidak bisa nyampai ke otak Mbak. Nah, ketika sudah tidak nyampai ke otak, secara otomatis itu membuat orang yang tersedak tadi itu meninggal dunia dalam kurun waktu beberapa menit. Jadi ini bahaya banget kalau tidak segera diberi pertolongan. Ini tersedak Mbak. Nah, kalau seandainya Mbak Iku yang jaga Mbah secara otomatis ini nggak ada yang bantu kan Mbak, karena opo Mbak. Kalau dia cuma nggak ada yang tahu, karena apa, mungkin baik lagi nonton TV, mungkin baik sudah tidur atau sejenisnya. Jadi tidak ada yang membantu saat itu sehingga Mbak Iki meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan Iki berada di situasi seperti ini? Lakukan langkah yang sudah saya pelajari di Google ala searching. Nah, jadi gini Mbak, tolong mbak-mbak kui mau makan, jangan lupa persiapkan air juga di situ. Tapi jangan sekali-kali Anda makan 1 sendok, minum air 1 gelas. Kemudian Anda makan lagi 1 sendok, minum air 2 gelas lagi. Itu jangan ya Mbak, karena itu bisa ngerusak ginjal sampean. Jadi selepas sampean selesai makan, minum kecuali kalau tersedak. Jadi kalau makan siapkan air buat minum. Kalau terjadi tersedak kapan-kapan, Anda sudah siap tadi. Yang pertama. Yang kedua, makan dengan pelan-pelan Mbak. Jangan tergesa-gesa. Ya, karena apa? Kalau sampai tergesa-gesa, makan dengan cepat-cepat, itu bisa tersedak. Mungkin Mbak Ekwi butuh dia, akhirnya dia cepat makan, akhirnya dia tersedak. Itu bisa saja terjadi. Jadi untuk mbak-mbak yang saat ini masih kerja di Hong Kong, makan yang pelan-pelan, duduk yang baik. Walaupun kerjaan banyak, walaupun majikan Anda mengharuskan cepat-cepat ya, tak kasih kamu waktu 5 menit untuk makan. Jangan sampai kamu makan, kamu kemudian sambil makan sambil istirahat. Ada majikan seperti itu. Ada. Menyuruh cecenya cepat-cepat makan. Tapi kalau terjadi apa-apa sama Anda, siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang bertanggung jawab. Karena apa? Majikan kui pasti ngeles Mbak. Dan di situ tidak ada orang lain. Apakah majikannya ini menyuruh cepat-cepat makan atau enggaknya? Apalagi yang sampean makan kui pentol. Apa nggak bahaya? Udah biarin aja. Kalau majikan ngomong, aji mumpung makan, kamu mumpung istirahat, biarkan. Yang penting kamu makan dengan baik, kunyah dengan baik, baru setelah itu domelin, biarin. Yang penting sampean sudah kenyang. Yang kedua, makan pelan-pelan. Yang ketiga, kalau sampean makannya keras, contoh kayak pentol bulat kayak gini, jangan sampai langsung telan. Takut ya tersedak juga, nyangkut nih ini. Pentol potong Mbak 4 bagian atau 2 bagian nggih. Nah, kemudian kalau seandainya sampean tersedak nih, tepuk punggung sampean Mbak. Lah jaga Mbah gimana mau nepuk lo wong bae kuwi ae di kamar, gimana sampean nepuk? Oke. Kalau nggak ada yang mau nepuk, maka sampean cari yo kayu atau apapun, sampean iki Mbak. Gini kan. Gini badan sampean ke kayu itu, coba ya, atau mungkin sampean ambil semacam kayak kayu kayak gini,
keras kayak gini, atau mungkin sampean kayak gini ini. Nah, kemudian yang terakhir, tolong kalau sampai hal seperti itu terjadi, batuk Mbak. Oh, jadi batuk lebih kuat. Nah, kalau batuk lebih kuat lagi ketika sampean ngambil napas, nah itu biasanya barang yang nyangkut tadi bisa keluar. Nah, di komentar ada kawan-kawan yang lagi berdebat masalah tentang gimana kalau sampai ninggalnya di tempat majikan, siapa yang ngurus? Gimana kalau ninggalnya pas libur, siapa yang ngurus jenazah kita? Gimana kalau ninggalnya pas cuti, siapa yang ngurus? Nah, iki jawabannya di akhir video ini Mbak, setelah kasus yang kedua kemarin tanggal 23 Juli 2025, berarti hari Rabu ya, iki dijatuhi hukuman 50 hari oleh pengadilan Satinsana, di mana kasus teman kita yang bernama Julita umur 29 tahun iki ditangkap karena bisnis jualan pengobatan dan juga jualan kosmetik kan kawan. Nah, gimana tentang kronologinya, yuk kita bahas. Oke. Jadi Mbak Iki jualan produk-produk ke kawan-kawan TKP lah Indo yang kerja di Hong Kong ya. Nah, jualannya ini nggak hanya di online saja tapi di offline. Jadi dijual ketika libur. Itu jual ditawarkan kepada kawan-kawan, dan libur dia ini membawa barang-barang tersebut Mbak. Dan dari usia Mbak Julita iki kita tahu kalau dia iki masih baru kerja di Hong Kong, dapat 2-3 tahunan lah, dan masuknya secara legal atau ada majikan, dan ketika ditangkap pun dia kondisinya ada majikan, ada kontrak kerja, jadi masih sah Mbak. Mungkin dia kerja sebagai PRT ku tidak cukup duitnya, makanya dia iki merambah ke bisnis secara ilegal di Hong Kong, jualan produk tadi. Nah, ketika dia sedang jualan di saat itulah iki ketahuan Mbak oleh imigrasi yang mengadakan patroli. Nah, karena ketahuan oleh imigrasi yang mengadakan patroli, secara otomatis barang-barang iki diambil Mbak nanti sebagai bukti di pengadilan. Barang-barangnya disita, kemudian di situ Mbak dimintai Hong Kong ID. Nah, ketika si Mbak Julita iki memberikan Hong Kong ID, petugas meriksa, oh ternyata dia ada majikan loh. Nah, ketika ada majikan, maka dia iki dituntut 2 kasus. Pertama adalah penyalahgunaan kontrak kerja yang harusnya sebagai PRT, malah dia ke bisnis juga. Kemudian dia jualan secara ilegal di Hong Kong. Jadi 2 kasus yang dituntut oleh imigrasi. Nah, dari 2 kasus yang dituntut imigrasi, beliau iki akhirnya vonisnya di penjara selama 50 hari beserta dengan dendanya Mbak. Padahal Mbak Julita kui bisnisnya baru. Jadi dia iki sebenarnya cuma 7 hari menjalankan bisnis saja. Tapi nasibnya apes lah, ketangkep padahal baru bisnis. Ada kawan-kawan kita yang bisnis iki sampai tahunan kan nggak ketangkep-tangkep karena pinter. Kalau dia iki masih baru di Hong Kong, jadi wajar iki kurang pinter cara untuk menghindari patroli pihak-pihak imigrasi ataupun pihak-pihak dari polisi yang ketika kan mengadakan patroli. Jadi ketangkepan Mbak iki tanggal 20 sampai dengan 27 Agustus iki mulai bisnis, tanggal 27 Agustus 2023 barulah ketangkap. Jadi sebenarnya kasus penangkapan Mbak iki sudah tahun yang lalu Mbak, 2023. Tapi karena pengadilan iki masih memproses kasusnya dan Mbak iki masih kondisinya kerja di tempat majikan, jadi dia iki wajib lapor
sampai adanya keputusan pengadilan yang akhirnya sudah tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja karena statusnya sudah tahanan, Mbak. Jadi masih nunggu tadinya. Tapi karena kemarin iki wis final, akhirnya yo Mbak di penjara. Jadi hati-hati bagi kawan-kawan yang saat ini masih menjalankan bisnis-bisnis jualan-jualan secara ilegal di Hong Kong. Bahkan tidak hanya di Causeway Bay, nggak hanya di Mongkok, nggak hanya di Mefu, nggak hanya di TST. Bahkan di TST kemarin itu baru ada video yang memperlihatkan bagaimana kawan-kawan ini lari-lari membawa barang dagangannya ketika ada patroli. Nah, saat itulah mereka lari, barang-barangnya ini pada diambil, dirampas oleh petugas yang sampai pentol ini sampai berhamburan di tangga TST sana. Jadi itu loh Mbak kondisinya kan kawan yang kerja yang perantauan, mungkin mereka memiliki masalah keuangan atau mungkin mereka butuh duit yang banyak untuk kuliah orang anak-anak mereka, atau mungkin mereka memiliki hutang di bank sehingga mereka terpaksa melakukan seperti itu. Bahkan memang ada nih orang yang pengen cepet kaya dengan cara jualan secara ilegal di Hong Kong. Sekali lagi, jualan di Hong Kong bagi kawan-kawan yang memiliki visa sebagai pekerja rumah tangga tidak diperbolehkan menjalankan bisnis, kecuali Anda ini memang datang ke Hong Kong sebagai pembisnis. Jadi beda lagi visanya. Visa Anda bukan menjadi PRT tapi pembisnis. Jadi hati-hati. Mari kita akhiri dan belajar dari kasus ini. Oke, ikis yang terakhir, ada pertanyaan dan kebingungan teman-teman semuanya. Bagaimana kalau seandainya teman kita ini meninggal dunia di perantauan, contoh nih meninggal dunia di Hong Kong, dan beliau iki meninggal di tempat majikan, atau mungkin libur, atau mungkin pas beliau cuti. Nah, iki yang tidak kawan-kawan pahami. Oke, tak bahas sedikit aja ya Mbak ya. Jadi gini kan kawan, kalau ada teman kita yang meninggal dunia di tempat majikane, iki semua biaya kepulangan beliau ataupun kecelakaan nih, iki semuanya ditanggung oleh majikan Mbak. Jadi biaya kepulangan jenazah iki ditanggung oleh majikan. Hak beliau kalau dianya kerja 5 tahun lebih, dia dapat long service, iki dibayar langsung oleh majikan Mbak. Kemudian 1 bulan gaji dia bekerja, iki juga diberikan sama Mbak E. Kemudian uang tiket dan uang lain-lainnya. Pokoknya hak semua Mbak E kui tanggung jawab majikan. Yang kedua, kalau libur kemudian terjadinya kecelakaan sampai meninggal dunia, iki semua kepulangan jenazah Mbak Eko juga ditanggung oleh majikan, kecuali mungkin kalau terjadinya kecelakaan, contoh sampai kakinya patah nih. Nah, belum tentu majikan bakal menanggung biaya pengobatan. Mungkin majikan memberikan setengah biaya pengobatan. Karena apa? Nggak ada asuransi pas libure. Tapi kalau libure waktu cuti ke Indo, secara otomatis nggak perlu kan mengembalikan jenazah karena sudah di Indo. Tapi untuk hak Mbak E, ini semuanya diberikan kepada Mbak E oleh majikannya karena masih terikat kontrak kerja. Contoh gaji terakhir dia kerja, lek ada long service ya dapat long service. Kemudian lek tiketnya diambil ya dapat uang tiket. Kemudian juga cuti tahunan. Kemudian juga uang perjalanan 100 jika belum mendapatkan. Nah, dari sini moga-moga mbak-mbak semuanya paham intinya. Kalau berdokumen kui enak Mbak, majikan yang menanggung semuanya. Tapi kalau atau enggak berdokumen, undokumen, iki biaya kepulangan jenazah iki tanggung jawab Anda, tanggung jawab si korban. Kalau korban udah meninggal ya tentu orang tuanya si korban.
Atau keluarga korban ini meminta bantuan Pemda. Sekali lagi ini rada alot nantinya, Mbak. Nah, karena butuh waktu beberapa hari, bahkan sampai 1 bulan untuk memulangkan jenazahku juga ada. Kalau ada dokumenku enak Mbak, 15 hari ini sudah sampai. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.